Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Dan Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Baik teman-teman, hari ini udah Nazar nggak ada sharing-sharing mengenai perawatan mobil atau sejenisnya ya. Ini agak kurang rapi udah Nazar dari luar tadi. Ini hari ini sedikit aja. Ini mengenai mobil listrik ya, karena udah Nazar nih kedatangan 2 unit ya, 2 unit tuh bus listrik. Nah ini cuma mereknya nggak usah udah Nazar sepil dulu ya, karena udah Nazar belum bisa sebenarnya bukannya belum bisa ya, belum mau sepil aja, karena nanti kalau di sepil kan endorse gratis kan udah Nazar nggak dapat duit. Jadi gini teman-teman, udah Nazar akan sharing sedikit ya. Kadang kan kita nih kan kalau mau cari mobil listrik, itu kan pertanyaan yang paling sering dipertanyakan tuh adalah jarak tempuhnya berapa. Nah, kebetulan mobil, udah Nazar nyontek sedikit ya. Mobil listrik bus ya, bus listrik ya. Kalau dia dibilangin bus atau bukan ya, dia sejenis elep ya, minibus dah, apa tuh namanya itu. Nah kalau yang ini itu kalau dibilang jarak ya, spesifikasinya ya, itu 235 NEDC. Nah kemudian nanti teman-teman bertanya lagi kan, ini pernah ada udah Nazar ditanya oleh salah satu teman udah Nazar juga ya, NEDC itu apa udah Nazar? Nah, baik teman-teman, sebelum udah Nazar menjawab ya, NEDC itu kan kalau di spesifikasi mobil listrik itu kan biasanya ada tuh berapa kilometer jaraknya, misalnya 250 NEDC atau 235 NEDC. Nah, apa itu NEDC? Jadi sebelum udah menjawab apa itu NEDC ya, jadi di era kendaraan listrik yang berkembang pesat ini, jarak tempuh itu kan menjadi salah satu faktor kunci ya bagi teman-teman ya. Nah, namun angka yang tertera pada spesifikasi kendaraan itu kan seringkali berbeda nih dengan pengalaman di jalan raya. Perbedaan ini kan biasanya disebabkan oleh beragam standar pengujian yang digunakan serta kondisi-kondisi lain-lainnya ya. Nah, masing-masing dengan metodologi dan kondisi yang unik. Nah, kita akan mengenal selain NEDC itu ada lagi namanya WLTP, EPA, dan CLTC ya. Bahasa Indonesia udah Nazar pakai bahasa Indonesia yang nggak usah pakai bahasa Inggris ya. Nah, mengapa beragam standar pengujian ini diperlukan? Jadi gini teman-teman, setiap standar pengujian ini itu dirancang untuk mencerminkan kondisi dan kebiasaan berkendara di wilayah tertentu. Hal ini apa? Hal ini pentingnya itu karena faktor-faktor seperti kondisi jalan, iklim, terus gaya berkendara pun sangat bervariasi di seluruh dunia ya, jangankan di Indonesia, di seluruh dunia pun gitu ya. Jadi oleh karena pemahaman yang mendalam tentang standar-standar ini akan membantu teman-teman itu membuat keputusan yang lebih tepat dalam memilih bus listrik ataupun kendaraan elektrik seperti ini. Nah, NEDC sendiri yang pernah tadi kita sebutkan itu ada New European Driving Cycle ya, kira-kira gitulah ya. Standar ini kan digunakan untuk Eropa ya selama beberapa dekade. Nah, pengujian NEDC ini dilakukan dalam kondisi laboratorium yang terkontrol, jadi dengan akselerasi yang lembut dan kecepatan rata-rata yang rendah. Akibatnya NEDC ini cenderung menghasilkan angka jarak tempuh yang lebih tinggi daripada standar lain. Kritik terhadap NEDC ini adalah kurangnya representasi terhadap kondisi berkendara modern. Seperti apa? Seperti gini, kecepatan tinggi di jalan tol dan penggunaan fitur-fitur seperti AC. Kemudian ada lagi pengetesan WLTP, itu adalah Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Udah Nazar agak tulalit ya bahasa Inggris ya. Nah ini adalah standar yang lebih baru ya dan lebih ketat ya, yang dirancang untuk memberikan hasil yang lebih realistis. Pengujian WLTP ini itu mencakup berbagai kecepatan dan akselerasi serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti suhu dan bobot kendaraan. Nah, WLTP ini teman-temannya itu memberikan gambaran yang lebih akurat tentang jarak tempuh dalam kondisi berkendara sehari-hari.
WLTP ini juga memiliki durasi pengujian yang lebih lama, jaraknya juga yang lebih jauh. Terus perbandingannya juga ya lebih seimbang ya antara simulasi berkendara di lingkungan urban dan non-urban. Nah, WLTP ini juga merupakan melakukan pengujian ya dengan suhu, temperatur dan kecepatan yang berbeda-beda sehingga apa? Sehingga nanti hasilnya itu menghasilkan angka yang lebih realistis. Kemudian ada EPA ya, Environmental Protection Agency. Nah, EPA ini adalah standar yang digunakan di Amerika Serikat, teman-teman, yang dikenal dengan pengujiannya yang ya tahu sendiri ya, sangat-sangat ketat sekali ya. Nah, pengujian EPA ini berfokus pada kondisi berkendara di jalan raya dan jalan tol. Jadi itu akan mencerminkan kebiasaan berkendara di Amerika sana. Nah, EPA ini ya itu sering dianggap sebagai standar yang paling akurat dalam memprediksi jarak tempuh aktual, itu katanya ya. EPA ini lebih kepada pemakaian jalan tol alias bebas hambatan karena penduduk Amerika di sana katanya ya menghabiskan waktu di perjalanan antara negara bagian serta perjalanan jauh untuk rekreasional. Kemudian ada lagi pengetesan dengan metode CLTC, China Light Duty Vehicle Test Cycle. Nah, CLTC ini adalah standar digunakan di Cina ya, yang itu dirancang untuk mencerminkan kondisi berkendara di negara Cina sana. Nah, pengujian CLTC ini memiliki karakteristik yang berbeda ya teman-teman dari standar lain dengan fokus pada kondisi berkendara perkotaan yang padat. Nah, pengujian CLTC ini memiliki skenario berhenti lebih banyak dibanding WLTP dan speed limit menggunakan 114 km per jam. Jadi lebih lambat ya dibandingkan WLTP. Nah, pengujian ini dilakukan saat kendaraan sedang berhenti atau idle. Implikasinya bagi konsumen apa teman-teman ya? Jadi saat membandingkan mobil listrik, penting untuk memperhatikan standar pengujian yang digunakan. Nah, ini menurut yang referensi sudah nazar ya. Jadi angka WLTP dan EPA itu katanya cenderung memberikan gambaran yang lebih akurat tentang jarak tempuh aktual tadi. Nah, faktor-faktor seperti gaya berkendara, kondisi cuaca, dan penggunaan fitur-fitur kendaraan juga dapat mempengaruhi jarak tempuh dari kendaraan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang standar-standar ini, itu teman-teman nanti dapat membuat sebuah keputusan yang lebih informatif, dan memilih mobil listrik yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semangat pagi.